6 poin hasil pendataan non-ASN, resmi dari BKN. Sebelum Anda lanjut menonton video ini, jangan lupa like dan subscribe channel ini. Sebagai calon P3K 2022, honorer patut mengetahui poin penting hasil pendataan non-ASN yang dikeluarkan oleh BKN. Diketahui, pihak BKN telah mengumumkan hasil pendataan non-ASN yang terkapitulasi pada portal BKN per tanggal 3 Oktober tahun 2022, dengan total berjumlah 2.215.542. Angka tersebut terdiri dari 335.639 instansi pusat dan 1.879.903 instansi daerah. Berikut adalah poin yang disampaikan oleh Kepala Biro Humas, Hukum, dan Kerjasama BKN, Satya Pratama. 1. Pendataan non-ASN diikuti sebanyak 590 instansi. Jumlah instansi pemerintah yang ikut pendataan non-ASN yang dimulai September tahun 2022, adalah sebanyak 590 instansi, terdiri dari 66 instansi pusat dan 524 instansi daerah. 2. Tahap prafinalisasi pendataan non-ASN diikuti Verval. Di mana hasil tahap prafinalisasi itu, masing-masing instansi wajib lakukan verifikasi dan validasi kembali, guna memastikan data non-ASN yang terdaftar sesuai dengan kategori non-ASN pada SMPANRB nomor B1511M. 2022. 3. Harus diumumkan paling lambat per tanggal 8 Oktober tahun 2022. Dalam hal ini instansi wajib mengumumkan ke masyarakat melalui kanal informasi resmi instansi paling lambat tanggal 8 Oktober tahun 2022. Langkah itu harus dilakukan guna mendapat umpan balik dari masyarakat dan memastikan adanya transparansi, serta menjamin akuntabilitas data yang disampaikan. 4. Perbaikan data 10 hari. Setelah itu, instansi juga wajib melakukan perbaikan data, berdasarkan hasil umpan balik masyarakat, dalam jangka waktu 10 hari kalender, atau paling lambat pada tanggal 22 Oktober tahun 2022 pukul 17 waktu Indonesia Barat. Data hasil pendataan non-ASN tahap prafinalisasi dirilis BKN, pada portal pendataan yang menjadi rujukan bagi instansi pemerintah dalam mengumumkan data non-ASN yang sudah diinput di portal https://pengumuman non-as BKN, go.id pengumuman. 5. Data final dilampiri SPTJM. Setelahnya, di tahap finalisasi pendataan non-ASN, data final hasil verifikasi dan validasi wajib juga disertakan surat pernyataan tanggung jawab mutlak SPTJM, yang telah ditandatangani pejabat pembina kepegawaian PPK. Jika data final tidak disertai dengan SPTJM, maka data itu tidak akan dijadikan data dasar tenaga non-ASN. 6. Konsekuensi hukum jika data final tidak sesuai ketentuan. Apabila pada kemudian hari data final yang disampaikan PPK instansi tidak sesuai dengan ketentuan pendataan non-ASN dalam SMPANRB nomor B185M, 2022 dan SMPANRB nomor B1511M, 2022, maka akan berdampak pada pertanggungjawaban hukum baik terhadap pimpinan unit kerja maupun pejabat pembina kepegawaian. Di mana surat edaran 2 Menpan RB sebelumnya. Diketahui, SM Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor B1511 MSM. Pukul 1, 2022 tanggal 22 Juli tahun 2022, hal pendataan tenaga non-ASN di lingkungan instansi pemerintah. Surat yang diterbitkan Erapid Menpan RB Mahfud MD itu mengamanahkan persyaratan dan kategori pendataan non-ASN. Adapun SMPANRB nomor B185M, 2022 diterbitkan Menpan RB Cahyokumolo, almarhum, soal status kepegawaian di instansi pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Surat tersebut tertanggal 31 Mei tahun 2022, ditujukan kepada seluruh pejabat pembina kepegawaian di pusat dan daerah. Di mana terdapat 6 poin dalam surat nomor B185 MSM. Pukul 2:03, 2022 tersebut. Soal pendataan non-ASN, tertuang dalam poin terakhir,
yang intinya meminta PPK melakukan pemetaan pegawai non-ASN. Sementara untuk non-ASN yang penuhi syarat dapat diikutsertakan pada seleksi calon PNS maupun P3K. Dalam hal ini, PPK juga diminta menghapus jenis kepegawaian selain PNS dan PPPK, di instansi masing-masing dan tidak melakukan rekrutmen pegawai non-ASN atau honorer. Pada poin sebelumnya, juga disebutkan mengenai tenggat waktu mengenai hanya ada 2 jenis kepegawaian, PNS dan P3K, yakni tanggal 28 November tahun 2023. Demikian informasi yang dapat kami bagikan, semoga bermanfaat. Jangan lupa like dan subscribe ya. Terima kasih.